Sobat UNH, kembali lagi bersama saya Mutia Musmita Dewi. Nah, kali ini di podcast UNH kita kedatangan bintang tamu. Kayaknya seluruh orang Jambi tahu deh sama beliau ini gitu. Ya, benar sekali, ini dia konten kreator, TikToker ya, asal Jambi, yaitu Samit Random. Wah. Mantap. Nah, untuk mempersingkat waktu nih Bang Samit, kan Bang Samit nih banyak banget nih endorse-nya nih kan, pasti udah pada nunggu nih kan. Alhamdulillah. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Gimana sih awalnya kepikiran buat bikin konten itu, ataukah iseng pertamanya, atau kayak emang udah di setting lah gitu pengen bikin konten? Awal pertama konten tuh yang pasti itu karena iseng. Oh, iseng. Terus setelah saya cari tahu lebih lanjut, ternyata konten kreator tuh menghasilkan. Oh, oke. Nah, jadi setelah dari iseng tuh tadi, saya sempat berpikir, kayaknya aku punya potensi deh jadi seorang konten kreator. Dan setelah saya sadari saya memiliki potensi, saya niatkan dan alhamdulillah jadi seperti sekarang. Jadi seperti sekarang ya Bang Samit ya. Walaupun Kenal bukan ya. siapa-siapa, tapi siapa yang nggak tahu saya. Oh, jadi sekarang udah bisa menghasilkan ya dari konten ini ya, Bang? Alhamdulillah. Cepil dong, berapa sudah penghasilan? Ada. Oh, ada lah, udah bisa beli mobil lah ya. Nah, oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Mas Samit. Sebagai mahasiswa nih, Mas Samit kan masih kuliah kan? Sih, alhamdulillah. Di kampus Oren ya? Ya betul. Oh iya, oke, di kampus Oren. Walaupun nggak pernah dinotis, Ups, tapi dinotis kampus orang. oke. Di kampus tunggu ya. Ya. Nah, nih gimana cara Bang Samit nih bagi waktu antara kuliah sama konten nih? Kan sibuk nih, pasti banyak endorse kan yang masuk nih. Gimana nih cara bagi waktu? Kalau manajemen waktu, yang pastinya saya tuh selalu buat konten di saat semua kewajiban perkuliahan itu udah selesai. Kayak tugas, mungkin tahapal gitu. Kalau udah selesai, saya langsung buat konten. Tapi aku pernah tuh masuk ke live Bang Samit, ada tuh yang komen, Bang Samit ini nggak ada tugas kuliah apa? Karena live terus. Itu gimana tanggapan Bang Samit tuh? Oh ya, kan nggak semuanya harus saya tampilkan di Oh ya, benar. sosial media. Saya nugas dong, sambil live sambil nugas. Bener, bisa aja kan? Tapi not my style. Oh, not my style. Kan ada orang yang butuh validasi tuh, oh rajin banget, wah gila. banyak. Tapi not my style ya. Not my- Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih, Mas Samit. Ada nggak nih tips atau pesan untuk mahasiswa atau teman-teman semua lah, dari pokok generasi sekarang lah, anak-anak muda yang pengen aktif atau mau memulai nih menjadi konten kreator gitu? Tipsnya dari Bang Samit gimana? Ada nggak? Kalau tips dari saya tuh, yang pertama tuh harus cari motivasi. Motivasi, oke. Motivasi itu yang bikin kita semangat ingin mau-upgrade diri kita gitu. Kayak daripada kalian stuck di situ Ya, aja, benar-benar. kerja ngandalin orang tua atau ngandalin loker-loker yang Betul. katanya bakal buka 9 juta loker tapi nggak ada. Ups, oke. Mending kita mulai memanfaatkan teknologi nih. Mantap, setuju. Walaupun dibatasin kan sekarang, kayak isu-isu video call bakal nggak boleh. Oh, oke. Gitu, mending kita memanfaatkan teknologi yang ada nih. Kan banyak tuh sosial media, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain lah. Nah, kita manfaatkan. Kalau untuk jadi konten kreator tuh menurut saya tuh kita harus ada 4 poin. Yang pertama itu tujuan. Kita tuh mau jadi konten kreator yang seperti apa gitu. Oke. Sudah tujuan, kita harus menentukan personal branding kita. Nah, terus selanjutnya kita harus menentukan ciri khas nih. Oke. Jadi di saat orang melihat suatu kata-kata atau melihat suatu item gitu kan, kayak seperti saya tuh selalu buat konten dengan topi oranye yang selalu miring. Oke, Jadi oh di iya. saat orang melihat topi oranye itu kayak Samit gitu. Oh iya. Padahal bukan. Nah, itu yang terakhir itu kita harus mencari inspirasi. Oh, benar-benar inspirasi. Kita konten tuh lihat konten siapa sih gitu. Kita Benar. harus mencari, bisa dibilang tuh
hero lah. Iya. Hero yang menjadi aku harus buat konten seperti dia lah gitu. Oke. Gitu sih. Nah, tadi ngomong-ngomong soal inspirasi konten nih. Nah, kita boleh tahu nggak nih inspirasi konten Bang Samit itu siapa sih? Oh kan karena saya tipe konten saya itu komedi ya. Saya Iya. bukan food blogger, bukan seorang vlogger juga, bukan reviewer. Benar. Saya itu pure buat konten memang untuk menghibur walaupun ya nggak semuanya terhibur. Ya. Jadi saya tuh milih inspirasi saya itu ada Hansen, tahu Hansen? Tahu Hansen Terus ya. ada Alam, ada Ahmed. Nah, mungkin Oh. orang-orang itulah, orang-orang random TikTok. Yang ngomongnya nggak jelas ya mereka. Oh, nggak jelas. Tahu tuh guys, tahu. Nah, Bang Samit ini kan berarti tipikal yang mementingkan pendidikan berarti ya. Soalnya ada nih orang-orang yang katanya kalau misalkan udah bekerja terus udah bisa ngerasain dapat penghasilan sendiri nih, pasti dah kayak udah males lagi nih buat lanjut kuliah, lanjut sekolah gitu kan. Nah, Bang Samit itu pasti tipe kalian gimana? Kalau aku ya pasti pendidikan ya. Pendidikan ya nomor satu. Walaupun Indonesia ini dikenal dengan SDM rendahnya. Oke. Tapi kalau menurut saya tuh ya pendidikan itu nomor satu. Jangan hanya kita termakan motivasi ada seseorang yang mengatakan sekolah itu tidak penting, sekolah itu scam, sekolah itu ini itu. Benar. Nah sekarang aja kalau mau kerja kita harus minimal pendidikan itu sekarang rata-rata S1. S1. Itu kan masih banyak yang menganggur ya. Masih banyak yang menganggur. Masih banyak yang nggak keterima. Betul. Jadi jika seorang S1 aja nggak kerja, gimana kita yang nggak sekolah ini? Benar. Jadi guys, kuliah itu bukan sekadar kita mendapatkan pekerjaan juga atau apa, tapi itu bisa merubah mindset teman-teman. Betul. Ya kan, benar kan? Setuju kan? Setuju, karena di perkuliahan itu kita bisa bertemu yang namanya teman, relasi, Benar. pengalaman. Nah, Jadi di perkuliahan itu kita bakal menemukan hal-hal gitu. Nah, oke, kayaknya udah cukup nih pertanyaannya. Mungkin kan Bang Samit, wah, buru-buru banget nih kan, udah ditelepon juga dari tadi kan, mau tag konten, mau endorse nih. Jadi terakhir deh, pesan-pesan buat temen-temen yang bakalan nonton ini kan nanti kita tayangin ya Bang Samit ya di YouTube kita nih. Gitu dulu nih. Ya, aman aja. Nah, pesan-pesan buat yang nonton nih gimana? Untuk teman-teman yang menonton video ini, saya hanya ingin menyampaikan satu pesan, cuman satu, yaitu jangan pernah menunda satu pekerjaan. Udah gitu aja. Oke, jangan pernah menunda ya guys. Kenapa nih kalau menunda nih Bang Samit? Ya seperti saya, kalau saya mau konten dan malam nanti jadwal ngupload, Ya. kalau saya nunda konten ini, malam nanti saya nggak ngupload Oh, oke. karena nggak ada konten. Benar. Tuh guys, jangan pernah menunda. Karena biasanya nunda-nunda itu nanti ujung-ujungnya akan menyesal. Endingnya tuh nggak bagus tuh guys. Pokoknya nanti nggak tertata lah. Nah, oke, mungkin itu aja Bang Samit. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Ini aku mahal guys. Red card-nya ini mahal banget. Thank you banget. Mungkin oh ya, pesan buat anak UNH juga nih. Tadi kan yang buat nonton nih, yang nonton di YouTube nih kan, buat mahasiswa UNH. Buat mahasiswa UNH, semangat terus belajar raih masa depan. Mantap. Tetap semangat ya, tetap semangat. Walaupun saya belum tahu masa depan saya seperti apa, tapi tetap semangat. Tetap semangat. Mantap. Oke guys, mungkin itu aja bincang-bincang kita, bincang santai lah dengan Bang Samit, santai tapi penuh makna dan banyak makna ya guys ya. Iya. Obrolan berdaging. Obrolan berdaging. Nah, obrolan berdaging ini guys. Oke, mungkin sampai ketemu lagi di podcast berikutnya di podcast UNH Menyapa. See you guys. Podcast